Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Sri Hidawahyuni SPD, staf pengajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Pada video kali ini kita akan berbagi tentang peluang ya, matematika wajib kelas 12. Sebelum kita lanjut membahas tentang peluang, kita akan belajar tentang istilah-istilah yang ada dalam peluang. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Yang kedua ada namanya titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Selanjutnya adalah percobaan, yaitu proses yang menghasilkan data. Yang terakhir adalah kejadian. Nah, kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Perhatikan contoh berikut ya. Pada pelemparan satu koin, ya, perhatikan kalau satu koin itu kita lempar, maka yang mungkin akan muncul itu adalah 2 ya. Kalau tidak gambar ya angka ya. Oke, hanya 2 ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan ruang sampel. Jadi angka dan gambar ini adalah ruang sampel. Kemudian titik sampelnya, yang dimaksud dengan titik sampel, tadi titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel ya. Perhatikan anggota di ruang sampel itu adalah angka dan gambar. NS ini adalah banyaknya ruang sampel, yaitu 2. Kejadiannya pertama adalah kejadian muncul sisi angka, yang kedua adalah kejadian muncul sisi gambar. Contoh soal yang kedua, pada pelemparan 2 koin. Ya, kalau 2 koin yang dilempar, maka ruang sampelnya itu yang mungkin adalah yang pertama angka-angka ya, bisa jadi yang koin 1 angka, koin 2 juga angka ya. Atau mungkin angka gambar ya, angka gambar, kemudian gambar angka, setelah itu gambar-gambar. Ya, dengan demikian banyaknya ruang sampelnya itu adalah 4. Kalian masih ingat kan ya permutasi berulang yang sudah kita bahas pada video sebelumnya tentang permutasi? Permutasi berulang itu kan pangkatnya itu n pangkat r. Ya. Nah, di sini kita bisa menggunakannya untuk menghitung ruang sampel. Karena sebuah koin itu sisinya ada 2, yaitu angka dan gambar, kemudian dilempar 2 kali. Dengan demikian sisi koin ini adalah n-nya ya. Kemudian banyak pelemparan adalah r-nya. Sehingga banyak ruang sampelnya adalah 4. Contoh yang ketiga, pada pelemparan 3 koin ya, kalau kita cacah ruang sampelnya itu seperti ini ya, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka, gambar-gambar gambar, gambar-gambar angka gambar ya. Atau kalau kita mau cepat ya untuk menghitung ruang sampelnya, kita gunakan rumus permutasi. Sisi koin itu ada 2, kemudian banyak koinnya 3, sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Pada pelemparan 1 dadu. Oke, 1 dadu itu banyak kemungkinan titik sampelnya atau ruang sampelnya itu kan ada 6 ya, sisi dadu itu 6 ya. Muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya itu adalah 6. Sedangkan kalau pelemparan 2 buah dadu ya, maka ini bisa kita cacah dia ya menggunakan kotak seperti ini. Ini untuk dadu pertama, ini dadu kedua ya. Maka yang muncul seperti ini ya, bisa 1, 1, bisa 1, 2 dan selanjutnya. Ini banyaknya ini adalah 36. Dengan cara yang sama kita bisa menggunakan rumus permutasi berulang. Sisi dadu itu 6, kemudian di banyak dadunya 2, makanya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Contoh yang keenam, pelemparan 1 dadu dan 1 koin. Nah, karena ini yang dilempar adalah 1 dadu dan 1 koin, kita tidak bisa menggunakan permutasi berulang ya. Kenapa? Karena ini berbeda sisinya ya. Oke, koin itu ada 2 sisinya.
sedangkan dadu 6, sehingga kita bisa cacah anggotanya seperti ini ya dalam kotak. Dengan demikian banyaknya NS itu kita kalikan ya, sisi mata uang itu 2, sisi dadunya 6, 2 kali 6 sama dengan 12. Selanjutnya kita akan belajar tentang peluang. Rumus peluang ini kalian pernah juga belajar waktu di SMP ya. Oke, peluang itu rumusnya adalah NA per NS ya, dengan PA inilah peluang A, NA banyaknya kejadian A, NS banyaknya ruang sampel. Oke, perhatikan ya contoh berikut. Pada pelemparan satu buah dadu, berapakah peluang munculnya bilangan genap? Perhatikan ruang sampel dadu, satu buah dadu ya. Ingat banyaknya adalah 6 ya. Kemudian kita misalkan A itu adalah bilangan genap yang muncul ya, munculnya bilangan genap. Bilangan genap di sini adalah 2, 4, 6, banyaknya ada 3. Sehingga tinggal kita masukkan nih ke dalam rumus peluang NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6 ya, 3 per 6. Dengan demikian kalau kita lebih sederhanakan lagi, hasilnya adalah setengah. Contoh soal yang kedua, pada pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang munculnya mata dadu berjumlah 10? Perhatikan kalau kita melihat tabel ya, ini 2 buah dadu, maka kita lihat yang berjumlah 10 itu adalah 4,6, 5,5, dan 6,4 ya. Misalkan B ini menyatakan mata dadu berjumlah 10 ya. Ya, ternyata banyaknya itu adalah ada 3 ya. Kemudian NS-nya ingat 36. Sehingga kita bisa mencari peluang B atau peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 dengan rumus NB per NS sama dengan 3 per 36 sama dengan 1 per 12. Contoh soal selanjutnya adalah dalam sebuah kotak terdapat 5 bola hijau dan 4 bola merah. Akan diambil 6 bola. Tentukan peluang terambilnya 3 bola hijau dan 3 bola merah. Penyelesaiannya, perhatikan jumlah bola itu dalam kotak ada 9 ya, 5 ditambah 4 ya, sama dengan 9. Sehingga kemudian yang akan diambil itu adalah 6 bola, sehingga NS-nya itu kombinasi 9 diambil 6. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus kombinasi. Ingat, kita selesaikan dulu ya pengurangannya ini. 9 dikurang 6 sama dengan 3 faktorial. Selanjutnya 9 faktorial ini kita kalikan sampai 6 faktorial. Kenapa? Karena penyebutnya yang paling besar adalah 6 faktorial. Kemudian 6 faktorial ini kita coret ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 9 dibagi 3 sama dengan 3 ya. Sehingga yang tersisa adalah 3 kali 4 kali 7 sama dengan 84. Nah, kemudian yang ditanya adalah peluang terambilnya 3 bola hijau dan 3 bola merah. Sehingga NA-nya itu 3 bola hijau diambil dari berapa bola hijau? Dari 5 bola hijau, sehingga kombinasi 5 diambil 3. Kemudian dan ya, di sini ada kata dan berarti dikali ya. 3 bola merah. 3 bola merah itu diambil dari berapa bola merah? Kita lihat di soal 4 bola merah ya. Berarti kombinasi 4 ambil 3. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus kombinasi. Kita selesaikan dulu pengurangannya, ingat ya. Selanjutnya perhatikan karena di sini penyebutnya itu yang terbesar adalah 3, maka 5 faktorial ini kita kalikan sampai dengan 3 faktorial. Begitu juga dengan 4 faktorial ya, karena penyebutnya ini yang paling besar adalah 3 faktorial, sehingga 4 ini kita kalikan sampai 3 faktorial. Selanjutnya 3 faktorial nih kita coret ya, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini juga kita coret ya, sehingga yang tersisa adalah 5 kali 2 kali 4 sama dengan 40. Dengan demikian, peluang A sama dengan, ya, tinggal kita masukkan dalam rumus NA per NS sama dengan 40 per 84.
Kalau kita sederhanakan lagi sama dengan 10 per 21 ya. Tentunya ini kita sama bagi 4 ya. 40 bagi 4 10, 84 dibagi 4 sama dengan 21. Semoga mudah dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Ani dan Desi dan 3 temannya duduk melingkar. Tentukan peluang Ani dan Desi selalu berdampingan. Perhatikan, kalau duduk melingkar itu kan adalah rumus daripada permutasi siklis ya. Kita harus menggunakan permutasi siklis ya. Masih ingat kan ya tentang permutasi siklis? Ya, jadi permutasi siklis itu rumusnya N-1. Kita cari dulu nih NS-nya. Karena Ani, Desi, dan 3 temannya duduk melingkar, ya ingat NS itu yang tanpa syarat ya, kayak tadi itu tanpa syarat dulu ya. Sehingga NS-nya itu ini banyak yang akan duduk berapa? 5 orang ya, sehingga N-nya itu 5. 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Kemudian kita jabarkan 4 faktorial ini kita dapatkan 24. Selanjutnya, soalnya kita lihat ya, tentukan peluang Ani dan Desi selalu berdampingan. Ini artinya ini A-nya ya, kejadiannya. Ani dan Desi selalu berdampingan. Ingat rumus permutasi siklis ya. Kalau Ani dan Desi ini berdampingan, maka konsepnya adalah Ani dan Desi ini kita anggap jadi satu, atau kita ikat mereka jadi satu ya, atau mungkin kursinya kita ikat dulu ya jadi satu, sehingga banyak kursi yang tersedia adalah tinggal 4 ya. Ya, karena Ani dan Desi ini kursinya kita ikat satu, maka kursinya adalah tinggal 4 ya, sehingga ini N-nya 4 ya, jadi 4 dikurang 1 faktorial. Kemudian ingat Ani dan Desi ini bangkunya diikat, tapi mereka boleh pindah duduk ya, bisa Ani di kiri, Desi di kanan, bisa Desi di kiri, Ani di kanan ya. Sehingga ini banyak cara duduk mereka berdua adalah 2 faktorial ya, kita kalikan ya, 3 faktorial kali 2 faktorial, kemudian kita jabarkan, kita dapatkan 12. Sehingga rumus peluangnya itu adalah NA per NS sama dengan 20 per 24. 12 per 24 ya, kita sederhanakan, kita dapatkan setengah ya. Oke, demikian. Semoga kalian mudah memahami. Ingat, jangan lupa silahkan ditulis ulang ya, slide demi slide. Setelah kalian selesai nulis ulang, kalian putar lagi video ini sambil melihat catatan kalian. Insya Allah kalian akan mudah dipahami. Salam sehat ya, jaga kesehatan ya, semoga pandemi segera berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.